Halo rekan-rekan, kali ini gue mau bahas ada peluang di saham perusahaan gas negara. Ini namanya Pegas. Kita sebutnya Pegas aja ya. Caranya itu dengan menghitung perkiraan yield rata-rata tahunan. Ya, kita memanfaatkan capital gain dengan cara menghitung perkiraan yield rata-rata tahunan. Oke. Sekarang kita bahas dulu mengenai kondisi Pegas hari ini. Hari ini tanggal 6 April. Ya, Pegas masih belum memberikan laporan tahunannya tahunan 2022. Makanya dia dikasih tanda L, Late Submission of Financial Report sama BI. Ya. Harusnya maksimal seluruh emiten itu mengirimkan laporan keuangan tahunan tanggal 31 Maret. Nah, si Pegas ini telat. Nah, tapi kita bahas dulu kinerjanya ya. Masuk ke statistik. Nanti kita pembahasan akan menggunakan RTI, Excel sama TradingView. Oke, kita lihat di sini. Kinerja tahun 2022, walaupun dia belum mengirimkan laporan kuartal yang ketiga, itu sudah 260 per lembar sahamnya. Dibandingkan full year tahun 2021 itu hanya 179. Ini sudah naik. Artinya year on year dia sudah lebih tinggi gitu. Dan kuartal 4 kayaknya nggak mungkin minus. Beda sama tahun pas COVID. Kayaknya nggak mungkin minus. Artinya pasti nanti ketika beritanya muncul, ketika Pegas sudah melaporkan laporan keuangan, itu beritanya positif. Kemudian kita lihat lagi dari segi dividen yang dia bagikan itu selalu setiap tahun dia bagikan dividen. Ya. Dan besarannya sekitar ini ada 100% dari penghasilan dari profit, kemudian ini ada 70%, ya 69,51%. Waktu COVID dia nggak bagi dividen, ya wajar ya karena minus. Tahun 2018 walaupun di sini datanya nggak ada, tapi kita lihat di sini ada dividen yield, pembagian dividen di tahun 2018 dan juga 2017. Jadi yang dia 2018 itu pembagian untuk tahun sebelumnya gitu, kinerja di tahun sebelumnya. Jadi selama 5 tahun dia konsisten membagikan dividen, kecuali pada saat COVID. Oke, kita harus perhatikan betul-betul dengan tanggal-tanggalnya, tanggal RUPS dan juga dividennya. Kalau kita lihat di sini dividen dia selalu bagikan antara bulan Mei Juni. Ini tahun lalu awal Juni, 2 tahun sebelumnya ini bulan Mei ya. Kemudian ini bulan Mei, awal Mei. Nah, sebelum bagi dividen tentu perusahaan harus mengadakan RUPS. Ini ada RUPS T tahunan dan juga LB luar biasa. Kita lihat yang RUPS T-nya aja. RUPS T-nya untuk tahun ini, yang tahun 2023 belum, karena ya wajar, dia ngirim laporan keuangan aja belum. Gitu kan. Tahun lalu akhir Mei, kemudian ini awal Mei. Mana RUPS T? Ini pertengahan Mei. Ini akhir Maret. Akhir April. Artinya antara April, Mei, Juni gitu ya. RUPS. Jadi RUPS dulu kemudian bagi dividen. Nah, ini justru jadi peluang sih, karena kita tahu yang pertama bahwa ketika nanti laporan kuartal keempatnya masuk, IPS-nya akan lebih tinggi. Biasanya berita baik akan membuat sahamnya ikut naik. So, kalau sekarang posisinya lagi turun harganya, ya kan, hari ini minus 0,36, itu justru bagus peluang untuk kita beli. Kita akan lihat dari segi yieldnya. Nah, gue punya ini data dari tahun 2018 sampai 2021. Kita pakai 4 tahun aja. Tahun 2020 kita nggak pakai karena memang kok 0. Nah, DPS itu dividen per share atau dividen per lembar. Tahun 2018 kita lihat di sini itu besarnya 57 perak, nih 56,99, 57 ya. Dan closing price-nya 2.240. Ini dari mana? Caranya melihat ke TradingView, harga pada saat ini, hari ini 6 April 2023. Kita pergi ke tanggal berapa tadi? Mei tanggal 7. Kita lihat come date-nya. Nah, ini ada tandanya D. D itu sama ya, 57. Kalau di TradingView yang dikasih lihat tuh hanya X date-nya. Jadi kita perhatiin come date-nya berapa. Perbesar sedikit. D
Ini ada tanda birunya. Berarti sini, come date-nya kita lihat di harga closing, 22.40 sama ya. Di atas streaming fee ada O, H, L, C. O itu opening, H itu high, L itu lowest pada candle itu, close-nya itu C itu close. Jadi pada saat tanggal 7 Mei closingnya di 22.40. Oke. Nah, seperti itu cara nyarinya. Sehingga kita bisa dapetin yield saham Pegas ini pada tahun 2018 adalah sekitar 2,5%. Begitu juga tahun 2019 dan juga tahun 2021. Cara nyari datanya sama. Oke, kemudian bagaimana dengan tahun 2022? Sebetulnya DPS ini kan, dividen per share ini, dia menghitung dari earning per share ya, earning per share ini EPS, kemudian dikalikan dengan dividen payout ratio. Dividen payout ratio itu ditentukan saat RUPS. Nah, sehingga kita dapat DPS. Oke, ini sebenarnya ada angkanya, saya keluarin angkanya ya. Nah, ini tahun 2021 179 rupiah per lembar IPS-nya. Kemudian dari rapat RUPST-nya menentukan 70%. Ya, atau kita 6 supaya lebih pas kali ya. Nah, tuh. Sehingga dapat dividen per share-nya 124,4. Sehingga yield-nya itu 7%. Bagaimana dengan tahun 2022? Coba kita hitung ya. 260, DPR-nya kita belum tahu. Closing price-nya kita anggap hari ini ya, 1380 lah. Kita mau beli di harga 1380. Nah, yield-nya ini masih ke 0 kan, karena DPS-nya juga 0. Nah, ya udah kita asumsikan aja DPR-nya berapa. Kalau berdasarkan dari tahun-tahun sebelumnya, ini sekitar 100%, 70%. Kita ambil aman 60% deh, ya. Atau 50%. Jangan, kayaknya jauh banget, 60% deh. Karena kan kondisinya lagi bagus. Nah, kalau kita asumsikan 60%, yang mana itu asumsinya sudah lebih rendah dari tahun lalu ya. Kita dapat yield 11,3% kalau beli di harga sekarang, perkiraan ya. Tapi apakah yield ini mungkin? Kalau melihat historinya, ini jauh sekali, jauh lebih tinggi. Nah, menurut saya sih kayaknya enggak sih, kayaknya enggak sampai 11. Kayaknya masih di bawah itu. Mungkin sekitar 9 atau 8%, persis seperti tahun sebelumnya, yang mana tahun sebelumnya itu bagi sekitar 7% gitu. Karena di 2021 sama 2022 itu kan kondisinya mirip ya. Kondisinya mereka sedang komoditi super cycle. Oke. Nah, ini yang kita manfaatkan. Kalau seandainya kita mau mengharapkan yieldnya sekitar 7-8%, artinya komponen yang harus berubah itu cuma dua ini. Entah itu DPR-nya dikurangin ya melalui RUPS atau closing price-nya gitu. Nah, ini kan DPR udah kita kurangin, udah 60%. Menurut saya yang lebih mungkin itu closing price-nya dinaikkan ya, closing price-nya dinaikkan supaya yield-nya itu berkurang. Nah, itu yang kita akan manfaatkan gitu. Let's say asumsi kita mau yield-nya supaya 8% ya. Kita mau naikin harga closing price-nya ke berapa? Coba 1400 dulu. Oh, belum. Kalau 1500 10%. 1600 9, 1700 kok kurang, jauh banget. 2000. Oke. Kalau ini ya kurangnya 50. Oke. Kalau ini ke 1700. Oke. Kalau prediksi saya, seandainya dia bagikan dividen payout ratio-nya itu cuma 50% saja, closing price-nya bisa sampai ke 1700. Oke. Ingat, ini IPS-nya belum berubah ya, masih 260. Seandainya kita kasih 300 gitu kan, akan berubah lagi semuanya. Sangat mungkin IPS-nya di atas 260 gitu. Oke. Sekarang ke tabel yang kedua. Di sini kita tulis buy price-nya per hari ini ya, 1380. Berapa capital gain yang kita dapat
seandainya Pegas naik ke closing price ke 1700 atau berapapun, kita ambil ke 1700 aja lah ya, dengan DPR 50%, kita anggap yieldnya bisa sampai 7%, closing price nya 1700. Nah, berapa capital gainnya ya, dalam persentase 23%. Wow, ini gede banget sih, ini gede banget. Walaupun ini possible, tapi saya nggak mau terlalu tinggi. Karena apa? Karena kita time frame-nya hanya 2 bulan. Ingat, sekarang tanggal 6 April. Kebiasaannya Pegas itu membagikan di Juni gitu, awal Juni. So, cuma 2 bulan dia sahamnya bisa naik 23%. Menurut saya itu terlalu best case ya. Sekarang kita coba lihat ke hari ini. Per hari ini. Nah, kalau dia mau naik sampai 1700 kan di sini. Itu ini saya bikin sampai 1600. Ya, kalau ke 1700 itu terlalu tinggi. Ya, mungkin aja gitu. Mungkin aja, tapi ini terlalu optimis sih. Kalau secara teknikal, ya kita bahas teknikal sedikit ya. Ini ada box sideways cukup lama. Box sideways cukup lama. Berapa bulan ini? Nah, 2 bulan. Mungkin akan ke sini sih, ke daerah sini. Jadi ya paling 1000 segini maksimal. Atau let's say 1600 lah ya, 1600. Ini supaya konservatif aja. Kita ubah ya, jadi 1600. Kemudian ini target price-nya juga 1600. Nah, so ada peluang sekitar 16%. Jadi strateginya itu kita menjual ketika sudah menyentuh di angka 1600, atau kalau dia masih naik lagi, kita tunggu jualnya saat come date. Saat come date antara awal awal Juni gitu. Dengan perkiraan yield mirip-mirip dengan historinya, kita bisa punya keuntungan sekitar 16% dalam waktu 2 bulan. So, kita lihat nanti bagaimana hasilnya. Apakah akan sampai ke sini atau malah jatuh ke bawah. Tapi menurut saya strateginya kita belinya separuh dulu, separuh di harga sekarang, kemudian tunggu lagi sampai ke 1300-an awal, 1320 atau 1300 gitu. Karena kalau secara teknikal ini mungkin saja dia ke sini. Masuk aja separuh dulu, kalau dikasih diskon lagi all in aja di sini. Nggak apa-apa, karena yakin dengan perhitungan yield tadi harganya pasti akan balik naik ke atas lagi. Oke, disclaimer on ya, ini analisa saya pribadi, rekan-rekan boleh ikut atau enggak itu terserah rekan-rekan. Oke, terima kasih, bye bye.